Dari awal, begitu kita mulai menonton drama serial Shaonian Gesing ini, kita akan langsung disodorkan dengan begitu banyaknya bermunculan para tokoh-tokoh dalam cerita ini, hanya dalam tempo episode-episode awal sehingga sangat membingungkan kita untuk menikmati jalannya cerita secara keseluruhan. Supaya tidak menambah kebingungan, kami akan memperkenalkan berbagai karakter yang ada dalam serial ini. Sekarang mari kita berkenalan dengan para tokoh dalam cerita Shaonian Gesing, The Blood of Youth. Karakter utama 1. Xiaoze. Xiaoze awalnya bernama Xiao Chuhe. Pangeran ke-6 Beili, Raja Yong'an. Dia belajar di bawah bimbingan Ji Ruofeng dan Xikong Changfeng. Dia diusir dari kota Wahyu Surgawi oleh Kaisar Xiao Ruojin karena dia memohon untuk Xiao Ruofeng, Raja Langya. Dalam perjalanan untuk pergi, dia terluka oleh pedang kemarahan abadi, Yan Chantian, dan pembuluh darah yang tersembunyi dihancurkan oleh Kasim Agung Chuo Qinggonggong generasi sebelumnya yang bersembunyi di kegelapan. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan internalnya, dan hanya tersisa Qinggong. Sejak itu, dia bersembunyi di pegunungan, mengubah namanya menjadi Xiaoze, dan menjadi bos dari Valence Novilla. Suatu hari, dia bertemu dengan Lei Wuji. Karena Lei Wuji berutang 500 tael perak, dia dan Lei Wuji menginjakan kaki di jalan menuju kota bulan salju, dan memasuki kembali dunia persilatan mulai sekarang. Dia dan Xikong Qianluo saling jatuh cinta. Senjata, staf Wuji, pedang surgawi. 2. Lei Wuji. Lei Wuji adalah murid klan Lei, yang berada di bawah pengawasan Lei Hong dan menggunakan bubuk mesiu. Di awal cerita, dia memasuki dunia persilatan sendirian, dan bertemu Xiaoze, Tang Lian, Wu Xin, dan lainnya satu demi satu, sehingga beberapa remaja memulai perjalanan luar biasa yang mengguncang dunia persilatan. Setelah memasuki Snow Moon City, dia bertemu dengan saudara perempuannya Li Hanyi dan belajar ilmu pedang. Kemudian, dia memasuki Sword Heart Tomb dan mempelajari Sword Heart. Dia pintar, lugu dan juga idiot dalam hal petunjuk arah. Dia dan Nirwoi saling jatuh cinta. Penjaga Qinglong dari 4 penjaga kota Wahyu Surgawi. Senjata, bubuk mesiu, pedang ketakutan pembunuh, pedang curah hujan, pedang jantung. Tiga. Wu Xin. Nama asli Wu Xin adalah Yanshi, putra Yeding, pemimpin surga luar, dan murid guru Wang You. Pada usia 5 tahun, ayahnya meninggal dalam serangan yang gagal di Beili, dan dia terpaksa membuat kesepakatan untuk tinggal di Beili selama 12 tahun. Dia diadopsi oleh Master Wang You dan sejak saat itu dia mengajari Wu Xin ilmu bela diri di kuil Hanshan dan mengajarkan praktik Buddhis. Pada akhir periode 12 tahun, Wang You sangat mengkhawatirkan Wu Xin sehingga dia kehilangan akal dan meninggal. Mengenakan jubah putih, dia selalu tersenyum di sudut mulutnya, dan seni bela dirinya sangat tinggi. Dia adalah pria yang penuh misteri dan godaan, lebih cantik dari seorang wanita. 4. Tan Lian. Tang Lian adalah murid tertua dari klan Tang. Dan dia telah memuja Tang Lianyue sebagai gurunya sejak dia masih kecil. Kemudian, dia memasuki Snow Moon City, belajar di bawah Baili Dongjun, dan menjadi murid tertua Snow Moon City. Tang Lian menjadi murid paling menonjol dari klan Tang, kepribadian tenang, bertindak tegak dan menakjubkan. Tang Lian ditugaskan mengantar peti mati emas ke kota Biluo, tetapi dalam perjalanan dia bertemu dengan Lei Wuji dan Xiaoze yang tersesat. Dia jatuh cinta dengan Rui, dewi desa kecantikan di kota Sangu. Penjaga Xuanwu dari 4 penjaga kota Wahyu Surgawi. Senjata, senjata tersembunyi, racun. 5. Xikong Qianluo. Xikong Qianluo, putri Dewa Tombak Xikong Changfeng, yang mewarisi tombak bulan perak dari Dewa Tombak. Kepribadian lugas, berani mencintai dan membenci. Jatuh cinta dengan Xiaoze pada pandangan pertama. Aku akan menggunakan tombak untuk memasuki Xiaoyao dan membantumu mendapatkan kembali tahta Wahyu Surgawi dan menunggangi naga.
Dia rela membawa tombak sampai mati untuk Xiaoze, dan menggunakan tombak di tangannya untuk memotong duri demi kekasihnya. Penjaga cucue dari 4 penjaga kota wahyu surgawi. Senjata, tombak bulan perak. Karakter pendukung 6. Wu Xuang. Penguasa kota termuda dari kota tak tertandingi, tampak lugu dan naif, namun nyatanya memiliki pikiran yang rapuh. Dia tidak bisa selalu mengingat orang yang dia benci, tetapi dia sangat mementingkan orang yang dia kenal. Berbelas kasih dengan Lei Wuji. Senjata, peti 13 pedang. 7. Jisue. Putri Jiruofeng, Bai Xiaofeng, mantan kepala balai Bai Xiao, dan kepala balai Bai Xiao saat ini dan mengelola intelijen. Dengan rambut putih dan kepribadian yang lurus ke depan. Sejak awal perebutan tahta, dia telah mendukung Xiaoze dan berkontribusi banyak untuk itu. Penjaga Baihu dari 4 penjaga kota wahyu surgawi. Senjata, tongkat Yunci. 8. Kamuruoi. Putri Jenderal Ye Xiaoying, yang lahir dengan gagal jantung, memulihkan diri di kota bulan salju. Dia sangat cerdas dan bertemu Xiaoze di usia muda. Dia sangat yakin bahwa Xiaoze adalah orang yang harus mewarisi tahta, dan secara aktif memberikan nasihat untuknya. 9. Baili Dongjun. Dewa Anggur, penguasa kota bulan salju, dan penguasa Tanglian. Karakter bebas dan mudah. Memegang pedang bisa menjadi sword immortal. Tapi dia suka menggunakan sepasang tinju, dan kekuatannya mencapai versi lengkap dari Divine Travel Profound Realm. Untuk menyeduh Suk Mengpo, dia pergi ke luar negeri ke pegunungan abadi. 10. Li Hanyi. Snow Moon Sword Immortal, salah satu dari 5 dewa pedang di dunia. Penguasa kota kedua dari Snow Moon City. Cucu dari Li Xuang, pemilik makam hati pedang. Putri Jenderal Lei Mengsha dan mantan wali Qinglong Li Xingyue, saudara perempuan Lei Wuji. Dia biasanya menggunakan topeng untuk mengubah suaranya, dan setelah melepas topengnya, dia mengembalikan suara aslinya, dan dia terlihat sangat cantik. Karakternya dingin dan sombong, tidak pandai berkomunikasi, dan terobsesi dengan ilmu pedang. Dia menyukai Cao Yuchen dan peduli dengan kerabatnya, Lei Wuji, Li Xingyue, tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Senjata, Gletser kuda besi, bunga persik. Itulah karakter-karakter inti yang ada dalam Blood of Youth. Walau masih banyak lagi karakter yang ada, tapi beberapa karakter inilah yang harus kalian kenali, sehingga kalian tidak kebingungan saat menonton serial ini. Kami akan mengulas lebih dalam lagi serial ini. Apakah kalian ingin melihat ulasan mendalam kami? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe kami, agar kami bisa mengembangkan channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Teman suka, sampai berjumpa di video-video kami yang lainnya.